Jadi beberapa hari yang lalu itu jagat maya dihebohkan dengan berita Baimong yang cukup kontroversi. Kenapa saya bilang kontroversi? Karena image yang dibangun oleh Baimong selama ini adalah orang baik yang selalu membantu orang baik yang kurang mampu. Tapi setelah muncul video kemarin tuh yang dengan kakek Suhud, image Baimong itu nyaris berubah 180 derajat. Ditambah lagi ada aksi hashtag unsubscribe Baimong di Twitter. Itu rame banget, lumayan ya, cukup rame lah. Dan memang dari aksi tersebut subscriber Baimong juga turun dari 19,7 juta jadi 19,4 juta. Nah, ini kita bahas nanti. Kita bahas Baimong dan kakek Suhudnya dulu. Di sini saya tidak mau ngebahas siapa yang benar dan siapa yang salah, karena yang namanya benar dan salah itu tergantung framing masing-masing. Baimong melakukan sesuatu karena punya alasan, dan kakek Suhud melakukan sesuatu juga karena punya alasan. Baimong bisa jadi pada saat itu merasa kelelahan, capek, sehingga tidak bisa mengontrol emosi, karena memang pada saat yang bersamaan Paula, istrinya Baimong, itu tengah melahirkan, dan memang menemenin istri melahirkan itu cukup melelahkan. Sementara di sisi lain kakek Suhud juga berharap banyak terhadap Baimong yang punya image baik terhadap orang-orang, dan itulah yang dilakukan oleh kakek Suhud. Ia mau menjual buku dan meminta Baimong untuk membelinya. Itu alasan dari kakek Suhud. Sementara alasan dari Baimong itu, kakek Suhud itu meminta uang. Terlepas dari alasan keduanya, kita nggak tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Kembali lagi ke framing masing-masing. Malah yang paling benar itu ya saling memaafkan, karena ini tuh bukan masalah yang besar banget yang perlu dibawa ke ranah hukum gitu. Kasihan polisinya jadi nggak fokus nanganin kasus korupsi, ya nggak? Dan saya rasa masalah ini udah selesai sih ketika Baimong menemui kakek Suhud. Terlebih kasus ini diklarifikasi ulang oleh Baimong di podcastnya Deddy Corbuzier. Nah, kita kembali ke subscriber Baimong yang turun drastis. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman merhatiin nih podcastnya Deddy Corbuzier, di menit-menit akhir itu nggak lagi ngebahas tentang permasalahan kakek Suhud dan Baimong, karena sudah dirasa sudah kelar lah. Tapi di menit-menit akhir itu Baimong membahas tentang subscribernya yang turun, dan memang setelah saya cek di Social Blade, subscriber Baimong itu turun lumayan cukup banyak. Subscriber Baimong itu turun 300.000 dalam 3 hari berturut-turut. Jadi sehari 100.000, hari berikutnya 100.000, hari berikutnya 100.000, 300.000 turun. Angka 300.000 subscriber itu adalah angka yang saya rasa cukup fantastis untuk para YouTuber pemula. Kalau 300.000 dibagi 3 channel aja tuh masing-masing 100.000, udah bisa mendapatkan 3 silver play button. Tapi untuk kelasnya channel Baimong yang udah subscribernya 19,7 juta, turun 300.000 itu sebenarnya nggak seberapa. Dalam artian hanya turun 1,6%, kurang lebih sekitar segituan lah, dari 19,7 juta. Pada di podcast Deddy Corbuzier, Baimong juga mengatakan bahwa ketika subscribernya turun, dalam waktu yang bersamaan malah viewsnya naik. Artinya kalau views naik itu pendapatan juga naik. Kalau teman-teman penasaran, teman-teman bisa cek di Social Blade. Yuk, oke, kita langsung ke Social Blade-nya. Nah, ini adalah Social Blade. Social Blade itu adalah salah satu website untuk mengecek performa dari channel YouTube, Instagram, dan lain-lain. Sebenarnya bisa, tapi rata-rata orang membuka Social Blade itu untuk membuka atau memantau channel orang lain gitu. Nah, ini adalah channel Baimong. Nah, nama channelnya Baim Paula. Dia udah upload 1560 dan subscribernya sekarang 19,4 juta. Nah, video-viewsnya sekitar 3 miliar views lah. Nah, ininya country-nya Indonesia, tipe channelnya hiburan, dan grade-nya itu up minus. Nah, lihat di sini total subscriber weekly. Nah, total subscriber nih mingguannya ini ada turun nih di sini nih. Wah, turun nih gitu. Nah, lihat di sini total video views weekly. Dia malah naik. Sementara di sini subscribernya turun, malah di sini viewsnya naik. Nah, kita lihat di sini nih. Nah,
Teman-teman bisa lihat di sini nih, di tanggal 11, 12, 13. Tanggal 11, 12, 13 kan subscriber Baimong itu per harinya itu turun 100.000 subscriber. Nah, awalnya nih dari sini nih 19,7 juta, turun 100.000 jadi 19,6, turun lagi hari berikutnya 19,5, turun lagi hari berikutnya 19,4. Gitu, 3 hari berturut-turut berarti 300.000 subscriber gitu. Nah, sementara di sini ada video views. Nah, pada waktu yang bersamaan nih, ketika subscribernya turun, malah viewsnya naik nih dari 5 juta, sebelumnya kan 4 juta views, 2 juta, 2.900.000, 4 juta, 5 juta, malah pas begitu turun, viewsnya malah langsung naik 9 juta views. Nih, ke 7.900.000, 8 jutaan lah, 7.600.000. Selama subscribernya turun, malah viewsnya naik dan pendapatannya juga naik, bahkan 2 kali lipat loh. Nah, di sini, nah ini estimated earningsnya itu awalnya tuh biasanya tuh dia di bawah $1.000, di bawah $1.000 per hari minimalnya ya. Ini minimal, ini hanya estimasi. Ini minimalnya hanya $1.000 per hari. Nah, begitu subscribernya turun hari pertama, dia naik, pendapatannya naik 2 kali lipat nih. Jadi $2.300 per hari. Itu ini minimal loh, ini minimal. Ini nggak mesti apa namanya. Ini minimalnya pendapatan dia segini. Kadang lebih dari segini. Itu sih pengalaman yang saya bandingkan dengan analitik saya dengan Social Blade sih kayak gitu. Ini kalau dirupiahkan ini tuh dengan kurs dolar 14.000, tanggal 11 itu kurang lebih antara 32 juta sampai 500 jutaan gitu. Biasanya kan di sini ada di 3 hari sebelumnya itu ya 10 juta nyampe 168 juta, 14 juta nyampe 229 juta, 18 juta nyampe 280. Nah, begitu subscribernya turun, langsung 32 juta nyampe 522 juta. Hari berikutnya 28 juta nyampe 445. Hari berikutnya lagi masih turun lagi nih, 26 juta sampai 425 juta. Nah, hari berikutnya normal lagi nih, pendapatannya kembali ke semula gitu. Kenapa channel YouTube Baimong ketika subscriber turun malah pendapatannya naik? Ya karena exposure dari teman-teman yang nggak tahu kasus Baimong apa, otomatis nyari tahu kemana. Pertama pasti nyari channel Baimong sebagai sumber terpercayanya, sumber utamanya, karena videonya itu muncul dari channel Baimong. Otomatis banyak yang penasaran kan. Begitu kasus meledak, ya pasti views meledak juga gitu. Makanya tuh kadang orang tuh suka sengaja bikin kontroversi di YouTube supaya viewsnya naik gitu. Subscriber sih nggak ngaruh ya ke pendapatan sebenarnya, paling ngaruh ke exposure aja. Yang perlu teman-teman tahu, analisa dari Social Blade ini biasanya tepat meskipun hanya sebatas estimasi. Jadi kesimpulannya dari channel YouTube-nya Baimong itu, subscriber itu tidak mempengaruhi ke jumlah views, termasuk tidak mempengaruhi ke jumlah pendapatan gitu. Banyak kok yang subscribernya dikit tapi viewsnya banyak gitu karena videonya bagus. Tapi banyak juga yang subscribernya banyak tapi viewsnya dikit gitu karena mungkin kualitas dari kontennya kurang menarik. Jadi kesimpulannya, subscriber itu tidak mempengaruhi ke pendapatan dan views. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari kejadian Baimong dan kakek Suhud ini? Kita belajar dari sisi kitanya sebagai netizen. Pertama, jangan terlalu cepat ngejudge seorang lain tanpa tahu kejadian yang sebenarnya. Yang kedua, jangan biarkan jari kita itu lebih pintar daripada otak kita. Yang ketiga, jangan memakai istilah katanya dan kayaknya sebagai dugaan yang diyakini lalu disebarkan ke publik, terlebih ke media sosial. Baru aja, wah kayaknya gini ya, lalu bilang ke orang lain, kayaknya gini. Nah, orang lain itu meyakini, oh iya ya kayaknya gini, lalu disebarkan ke orang lain, sebarkan gitu, hingga menjadi sebuah informasi yang jatuhnya kan misinformasi. Yang namanya media sosial itu
orang gampang cinta sama seseorang hanya karena lihat framingnya, dan gampang benci juga sama seseorang karena ya melihat framing di media sosialnya itu. Pelajaran yang bisa kita ambil yang keempat itu selalu berpikir positif dan memfilter setiap informasi yang kita dapat. Setiap informasi atau berita yang keluar itu tidak selalu bersumber pada narasumber yang tepat. Ya intinya setiap informasi atau berita yang kita baca, berita yang kita tonton, difilter dulu lah, jangan sampai ditelan mentah-mentah. Dan pelajaran yang kelima yaitu perhatikan dampak baik dan buruk ketika kita mengetik di media sosial, entah itu mengetik komentar, update status, dan lain-lain, banyak hal lah. Nah itu aja sih sebenarnya dari pelajaran yang kita bisa ambil dari kasusnya Baim Bong, dan sebenarnya ini bukan kasus besar yang harus dibawa ke ranah hukum ya, karena tadi gitu kasihan polisinya jadi nggak fokus nanganin kasus-kasus yang lebih serius. Oke, itu aja, sekian dari saya dan bye.